Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, kelas 12 MIPA dan IPS yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Fikih dan kita masih meneruskan ya pembahasan di KD3 tentang konsep ijtihad dan bermadhab ya. Dan sebelum ini kita sudah bahas sama-sama sampai pada tingkatan mujtahid ya. Dan hari ini mari kita lanjutkan untuk menganalisis konsep bermadhab ya. Dan mari sebelum kita lanjut kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita hari ini lanjut untuk bahas tentang menganalisis konsep bermadhab. Madhab secara bahasa artinya adalah pendapat atau kelompok atau aliran ya yang bermula dari pemikiran. Sedangkan secara istilah ya, apa itu madhab? Itu adalah ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih. Sekali lagi, setelah ijtihad seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Pada dasarnya, madhab itu timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis yang tidak bersifat absolut, ya. Atau ayat-ayat yang sifatnya masih dhoni, ya. Atau ayat yang sifatnya masih bisa ditafsirkan, bukan ayat-ayat yang qat'i yang sudah pasti. Ini timbul karena perbedaan pemahamannya. Oke. Nah, para manusia ini mendapatkan pahala ya ketika mereka ijtihad, ya, maka ketika ijtihadnya benar ya dalam sebuah hadis dikatakan maka dapat 2 pahala. Kalau ijtihad salah maka mendapatkan 1 pahala. Jadi ini penghargaan ya buat para imam mujtahid yang memang bersungguh-sungguh dalam mengkaji istinbat ya untuk menetapkan suatu hukum yang sifatnya adalah hukum amali. Ya. Hukum amali yang kemudian sifatnya dari ayat Quran yang sifatnya masih dhonni, bukan yang qat'i. Nah, dalam fikih atau hukum ijtihad ini memang yang masyhur ya, ada 4 mazhab yang sudah kita kenal. Itu mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan sebenarnya di luar 4 imam ini atau mazhab ini juga ada mazhab yang lain ya, seperti mazhab As-Tsauri, An-Nakhai, At-Tabari, ya, Al-Auza'i dan Zahiri ya. Ini mazhab Zahiri yang memang cukup menonjol ya. Tapi memang dari sekian banyak mazhab yang ada, maka yang masyhur dan sampai sekarang berkembang pesat di dunia Islam ada 4 ya. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, mazhab Hanafi ini ya atau Hanafi ini didirikan oleh seorang ulama besar yang Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak ya. Pada masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Nah, beliau diberi gelar Abu Hanifah, yaitu yang artinya adalah suci dan lurus ya. Abu itu bapak, jadi bapaknya orang yang suci dan lurus. Karena apa? Karena kesungguhannya dalam beribadah sejak dia masih kecil ya. Kemudian akhlaknya mulia, kemudian selalu menjadi perbuatan dosa dan keji, makanya yang lurus. Jadi sejak kecil Imam Abu Hanifah ini adalah orang yang taat beragama dengan baik dari kecilnya sampai dia menjadi imam di mazhab Hanafi. Nah, mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Nah, jadi ini ada riwayat ya. Ada riwayat ini ada gelar ya dari dan berpeka ya.
gelar ini merupakan berkah dan doa dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika ayahnya Imam Hanafi, ya, yaitu Sabit, ya, diajak oleh kakeknya, ya, untuk berziarah ke kediaman Ali bin Abi Thalib, ya, dan kemudian mendoakan, ya, bahwa apa namanya, di antara turunan dari Zauti dan Sabit, ya, maka akan apa namanya muncul turunannya yang menjadi imam madhab, yaitu bernama Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit. Nah, Imam Abu Hanifah ini dikenal dengan ijtihad yang menggunakan ahlul ra'yi, ya. Jadi madhab yang banyak menggunakan logika atau akal, ya, sebagai dalil, ya. Jadi karena memang di Kufah atau di Irak sekarang ini, ya, waktu itu memang perkembangan perkembangan ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Makanya memang di situ kemudian Imam Hanifah dikenal dengan orang yang cerdas, ya, sehingga kemudian di dalam ijtihadnya di samping memang menggunakan Al-Quran hadis, ya, maka kemudian dia juga banyak menggunakan logika atau akal, ya, sehingga muncul ada yang namanya qiyas, ya, kemudian ada istihsan, ya, ini merupakan basic pemikiran atau ijtihad dari Imam Abu Hanifah. Nah, yang kedua adalah mazhab Maliki, ya, ada Imam Malik, ya. Ini didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik, ya. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbahi atau Imam Malik, ya. Nah, Imam Malik ini tidak pernah meninggalkan kota Madinah, ya. Jadi termasuk orang yang mukim di Madinah dan tidak jarang dari luar Madinah kecuali kalau ibadah haji atau umroh. Nah, pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh sunnah yang cenderung tekstual, ya. Beliau juga termasuk ahli periwayat hadis, ya. Dan karya yang monumental sampai sekarang yang bisa kita baca adalah Al-Muwatta, yaitu kumpulan hadis yang bercorak fikih, ya. Nah, Imam Malik ini juga dikenal sebagai mufti atau pemberi fatwa dalam kasus yang dihadapi waktu itu, ya. Jadi salah satu fatwanya misalnya adalah baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah, ya, ini ketika menghadapi sebuah politik pemerintahan. Jadi ini beliau pengarang kitab Al-Muwatta, ya, cukup tebal kitabnya dan sekarang sudah banyak terjemah, ya, dari kitab Al-Muwatta karya dari Imam Malik. Nah, ini pemikirannya dalam syiat ini banyak menggunakan tradisi atau amal-amal sunnah di warga Madinah, ya. Nah, murid beliau, ya, antara lain adalah Asy-Syaibani, Syafi'i, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Qasim, dan lain-lainnya, ya. Dalam usul fikihnya, Imam Malik ini banyak menggunakan masalah mursalah, ya, yang sudah kita bahas kemarin di sebelumnya, ya, masalah mursalah. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Nah, ini didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i Al-Hishami Al-Quraisy Al-Mutallibi, ya. Jadi beliau ini adalah Abdullah disebutkan kepada Syafi'i bin As-Sa'ib, ya. Dan dengan Imam Syafi'i, di mana nasabnya beliau adalah bersambung kepada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dia lahir di Gaza di Palestina, ya. Jadi Imam Syafi'i adalah termasuk turunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah ayahnya meninggal dunia dan Imam Syafi'i itu masih berumur 2 tahun,
Nah, ibunya kemudian membawanya ke Mekah. Dan Imam Syafi'i ini termasuk orang yang sangat jenius, sangat cerdas ya, karena umur 7 tahun ya beliau sudah hafal Al-Quran, masya Allah. 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Ya, dia banyak belajar di Mekah ya, kepada Mufti Mekah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji ya. Kemudian apa namanya, bahkan sampai gurunya ini mengizinkan Imam Syafi'i itu memberi fatwa padahal usia masih atau baru berusia 15 tahun. Masya Allah ya, jadi memang Imam Syafi'i adalah imam yang sangat cerdas. 7 tahun sudah hafal Quran, kemudian 15 tahun umurnya dia sudah diberi kewenangan untuk memberikan fatwa-fatwa hukum Islam. Nah, beliau hidup di Baghdad ya, kemudian ke Madinah, kemudian di Mesir. Nah, konsep pemikirannya itu adalah pertemuan ya, konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Oke. Nah, selain dalam syariatnya selain berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma, ya, juga pada qiyas. Dan dia disebut sebagai orang yang pertama menemukan ilmu usul fikih yang terkenal dengan karyanya bernama Kitab Ar-Risalah. Ya. Pemikirannya cenderung moderat, ya, yang ditunjukkan dengan ada qaul qadim, ya, pendapat yang lama atau yang dahulu dengan qaul jadid, ya, pendapat yang baru. Nah, mazhab ini berkembang ya, banyak dianut oleh umat Islam di Mesir, ya, di Palestina, di Suriah, Lebanon, Irak, Hijaz, ya, kemudian India, Persia, Iran, Yaman, dan juga Indonesia. Ya, kita semua juga termasuk banyak yang mengikuti paham madhab Imam Syafi'i atau Syafi'i. Yang keempat adalah madhab Hambali. Madhab Hambali. Nah, madhab Hambali ini apa? Didirikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Jadi beliau berguru kepada Abu Yusuf dan juga Imam Syafi'i. Nah, corak pemikirannya berciri khas tradisionalis dan atau fundamentalis ya. Jadi selain berbicara pada Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat juga menggunakan hadis mursal atau qiyas jika dipaksa. Jadi ini lebih pada pemikiran yang tradisionalis atau fundamentalis. Nah, selain sebagai orang yang ahli hukum, beliau juga ahli hadis. Karyanya yang masyhur sampai sekarang terkenal adalah Al-Musnad, yaitu kumpulan-kumpulan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak pengikutnya ya. Ada Ibnu Aqil, Abdul Qadir Al-Jilli, Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim. Nah, ini termasuk adalah pengikut madhab Hambali. Nah, penganutnya wajah banyak yang terdapat di Irak, ya, di Mesir juga ada, di Suriah, di Palestina dan bahkan di Arab Saudi. Ini sekarang madhab menggunakan madhab Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ada dasar hukum kenapa kita bermadhab ya, di mana ada hadis yang Rasul sabdakan bahwa ulama itu adalah para nabi. Ya, makanya kita semua ketika memang tidak mampu menjadi seorang ulama, maka kita harus ikut imam madhab ya, pendapat para imam madhab ya. Penting buat kita semua untuk mengikuti pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh para imam madhab ya, karena memang keilmuan kita sangat terbatas ya, makanya kita semua tidak salah kalau untuk mengikuti pendapat atau hasil ijtihad para ulama ya, baik dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya. Oke, jadi untuk rekaman ini sampai sini, kita nanti akan lanjut pada rekaman berikutnya ya untuk meneruskan tentang konsep bermadhab. Demikian sekalian, terima kasih atas
Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.